Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjumpaannya siswa-siswi kelas 7 yang hebat. Bertemu kembali dalam pembelajaran PKN di materi pembelajaran minggu ke-7 atau PJJ yang ke-7. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hakikat adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antar manusia dalam arti yang luas. Macam-macam norma yang pertama yaitu ada norma agama. Norma agama adalah kaidah atau ketentuan yang bersumber dari kitab suci, merupakan ciptaan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama berisi tentang perintah, larangan, dan anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang melanggar akan mendapatkan dosa, sedangkan yang melaksanakan akan mendapatkan pahala. Begitu kita melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing, pasti kita akan mendapatkan pahala, ya, atau kebaikan dari Tuhan. Ya. Sementara yang melanggar norma agama tentu dapat sanksinya yaitu dosa, ya. Kalau dalam agama Islam itu siksaan di akhirat. Selanjutnya, fungsi norma agama manusia adalah agar hidup manusia bahagia di dunia dan di akhirat, ya. Bahwa mereka tahu punya batasan, ya. Oh, kita tidak boleh seperti ini karena Tuhan itu melanggar. Seperti halnya kita melaksanakan norma agama, ya, melaksanakan ibadah, ya, sholat lima waktu, ya. Saya akan menyebutkan beberapa agama yang ada di Indonesia beserta kitab suci agamanya masing-masing, ya. Misalkan agama Islam itu kitab sucinya Al-Quran atau hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Sementara agama Kristen dan Katolik itu kitab sucinya adalah Alkitab. Sementara agama Hindu memiliki kitab suci Weda, ya. Sementara agama Buddha memiliki kitab suci Tripitaka, dan agama umat Konghucu yaitu kitab sucinya adalah Sisu Wujing, ya. Jadi kalian hafalkan bahwa norma agama itu bersumber dari wahyu Tuhan, ya, berupa kitab suci, ya, yang diriwayatkan oleh nabi ataupun rasulnya kepada manusia untuk menjaga suatu kebaikan, baik itu hubungan manusia dengan Tuhan ataupun hubungan manusia dengan makhluk Tuhan, ya, yang ada di dunia ini. Contoh penerapan norma agama, ya, kita lihat di sini. 1. Bertoleransi terhadap agama teman. Ya, bertoleransi itu saling menghargai dengan agama teman. Misalkan teman itu punya agama yang berbeda, kita saling-saling menghormati sesamanya, ya. Tidak boleh membeda-bedakan agama orang lain. Sementara menghormati orang tua pun salah satu contoh norma agama. Yang ketiga, jangan berbuat riba, mengambil keuntungan yang besar, ya, terhadap kepentingan sesuatu, itu riba, ya. 4. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, ya. Itu sudah pasti, ya, yang kita jalankan dalam hidup, juga nanti dalam halnya kita di kehidupan akhirat nanti, ya. Selanjutnya ada norma kesopanan, ya. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia dalam masyarakat. Norma kesopanan diikuti dan ditaati sebagai pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain yang ada di sekitarnya. Norma kesopanan tidak mempunyai lingkungan pengaruh yang luas jika dibandingkan dengan norma agama atau norma kesusilaan. Orang yang melanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa pengucilan,
diasingkan dan dicemooh dalam perguruan hidup di tengah masyarakat. Ya, pengucilan ini seperti hanya perundungan. Ya, mungkin kalian itu nanti akan bisa mengalami apabila kalian itu melanggar norma kesopanan. Ya, pengucilan itu seperti hanya kamu diasingkan oleh masyarakat. Ya, atau dikucilkan. Ya, tidak boleh bergaul dengan masyarakat sekitar. Sementara tujuan dari norma kesopanan itu bertujuan agar manusia bertingkah laku dengan baik dalam pergaulan hidupnya. Ya, contohnya misalkan norma kesopanan, ya, seperti jangan meludah di sembarang tempat, itu pasti, ya. Karena misalkan kalau meludah di tempat-tempat umum, ya selayaknya itu tidak sopan, ya. 2. Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Ya, kamu sebagai murid siswa yang baik menghormati orang tua di rumah. Ya, menghormati juga orang tua yang di sekolah, bapak ibu guru. Menghormati juga saudara-saudaramu yang lebih tua. Ya, karena memang itu sudah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, menghormati orang yang lebih tua. 3. Minum dan makan tanpa mengeluarkan bunyi yang mengganggu. Ya, dalam halnya kalian kebiasaannya makan dan minum itu mengeluarkan bunyi, atau sampai makan dan minum itu sambil berbicara ataupun berdiri, tidak boleh. Ya, karena kita punya tata krama, ya, norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat itu norma kesopanan, tidak boleh mengeluarkan bunyi atau misalkan kita mengeluarkan bunyi yang keras, ya, dalam hanya makan tidak boleh, ya. Itu contoh dari norma kesopanan. Yang ketiga ada norma hukum, ya. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah yang berlaku dalam suatu negara tertentu, negara Indonesia, ya. Norma hukum berisi peraturan yang mengikat dan memaksa, ya. Apa artinya mengikat dan memaksa? Mengikat itu artinya berlaku bagi setiap masyarakat, sementara memaksa artinya hukum itu memiliki sanksi yang tegas bagi setiap warga negara atau masyarakat Indonesia. Orang yang melanggar norma hukum ini akan mendapatkan hukuman berupa pasti kurungan ataupun penjara. Ya, adanya keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa. Ya, memaksa itu artinya hukum itu memiliki sanksi yang tegas. Ya, sudah jelas ada aturan, ya, berupa hukuman pidana bagi yang melanggar. Hukuman apa yang tepat bagi yang melanggar sesuatu norma hukum, pasti akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku. Tujuan dari norma hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Ya, jadi intinya norma hukum di Indonesia itu menjaga ketertiban dan ketentraman hidup ada di masyarakat Indonesia. Seperti halnya di Indonesia itu punya norma hukum yang tertulis dan tidak tertulis, ya. Norma hukum yang tertulis ya berupa norma hukum yang dibukukan, seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945 itu berupa buku ya kecil, tetapi itu juga memuat tentang norma hukum, ya, aturan berlaku, ya. Sementara ada banyak, ya, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, dan sebagaimana macam hukum-hukum tertulis lainnya. Sementara hukum yang tidak tertulis tentang kebiasaan ataupun tradisi dalam masyarakat itu merupakan hukum yang tidak tertulis.
Contohnya, ya, norma hukum itu tidak melanggar tata tertib lalu lintas. Sudah pasti, apabila kalian melanggar tata tertib lalu lintas, ya, maka akan dikenakan sanksi, ya, sanksi berupa denda, ya. Denda itu sanksinya sangat ringan, ya. Banyak sanksi-sanksi di Indonesia, sanksi denda, hukuman penjara, ya, ataupun direhabilitasi, ya, ke tempat narapidana, dimasukkan ke dalam LP, ya. LP itu lembaga permasyarakatan, ya. Ataupun sanksi yang lebih tegas lagi, misalkan melanggar norma hukum yang sangat tegas, misalkan yaitu sebagai bandar narkoba ataupun komplotan gembong terorisme. Itu sangat, hukumannya itu sangat mungkin sudah tegas lagi, ya, sudah berat, ya. Bisa hukuman pidana seumur hidup ataupun dapat hukuman pidana hukuman mati, ya, bisa saja seperti itu. 2. Patuh terhadap tata tertib sekolah. Di sekolah ada norma hukum yang berlaku, yaitu tata tertib di sekolah, ya. Misalkan kamu melanggar, dikenakan sanksi skor poin 10. Ya, kamu melanggar, misalkan tidak melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya. Sebetulnya kamu merupakan kewajiban kamu itu sendiri, ya. Tata tertib di sekolah misalkan tidak tepat waktu, ya, masuk ke sekolah, itu tidak tertib juga. Makanya kamu itu harus patuh dan tertib, ya, terhadap apa yang ada di sekolah, ya, peraturannya, ya. 3. Tidak melakukan tindak kejahatan. Yang pasti hukum itu akan tegas apabila bagi pelanggar kejahatan, ya. Akan tegas menindak segala hal yang melakukan tindak kejahatan. Baru-baru ini kita tahu bahwa ada beberapa tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, yaitu tentang pelanggaran pengerusakan anarkisme di Polsek Ciracas. Itu tidak baik, ya. Selanjutnya ada norma kesusilaan, ya. Norma kesusilaan adalah peraturan tentang perbuatan baik dan buruk yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan itu berisi tentang tingkah laku yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Orang-orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang bersalah dan rasa penyesalan. Ya, jadi norma kesusilaan ini, ya, merupakan norma yang bersumber dari hati nurani, ya, berisi tentang tingkah laku, kebenaran dan keadilan dari semua manusia. Apabila melanggar, ya, mendapatkan sanksi, bahwa perasaannya itu merasa bersalah dan juga rasa menyesal dalam hatinya. Tujuan norma kesusilaan, ya, yaitu bertujuan agar manusia mempunyai atau memiliki hati nurani yang bersih. Itu pasti, ya. Contohnya, pertama, bertindak jujur, ya, tidak ingkar janji, berbuat baik terhadap sesama, itu merupakan contoh dari norma kesusilaan, ya. Begitu saja untuk materi pembelajaran jarak jauh di minggu ke-7 tentang macam-macam norma, ya. Semoga kalian dapat mempelajarinya, baik itu di buku paket ataupun di materi Google Site, ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.